kapan harus ngagetin orang. Nah, Nah sekarang lu lagi ngagetin orang nih. Iya iyalah. Katanya Reza udah nggak ada di Noah, tahu-tahu nongol. Gimana sih? posisi saya bukan buat Diumumkan. diumumkan, bukan. Ya udah selesai buat saya sendiri. Kalau ditanya alasannya ya seperti yang saya jelasin tadi, feel-nya yang lain itu, Iya. saya masih berkomunikasi sama mereka gitu. Itu brother, jadi apa ya? Iya. Bukan berteman Iya. biasa gitu. Tapi gua nonton lu main drum nih. Kalau masih tetap main drum, kenapa lu keluar dari Noah? Iya. Kan gitu, Pasti. simpelnya kan gitu. Nggak lawak tapi nggak rock gitu. Bagaimana? Iya, saya kalau dengerin Jamrud itu my legend Iya. zaman itu. Nah itu kawan kasih balik lagi udah nggak usah ngomong. Balik lagi yang tadi itu. Nah terus waktu kemarin yang kita lihat itu bareng sama Mama Yuki sama Mempelai Utopia itu acara apa? Itu band apa tuh? Itu band sebenarnya lebih ke ngiringin mama ya. Dia kan ada lo yang lagi dibawa tuh lagu-lagu pas band juga, bukan lagu pas band yang sedih-sedih gitu. Lagu pas band mana ada yang sedih-sedih, semua yang keras gitu kan. Dibawain tapi dengan aransemen yang anak-anak gitu. Acara-acara kayak ini nih lebih pas, ada tema-tematik tentang hijrah itu main di situ. Kalau nggak di SMA mana yang biasanya si sekolahnya minta perlu ada apa petua rohani gitu. Biasa kalau di konsep Tawasulan tapi kalau di Mama Yuki lagu tausiah ya. tapi lebih ke pandangan hidup, nggak lebih ke Nggak ke dalam-dalam banget ya. Kadang-kadang kalau urusan SMA gitu kan mereka masih senang main kan, bener nggak sih? Cuman memberikan jembatan aja bahwa bridging ini. Ya, betul. Jadi karena itu lu lakonin itu karena memang jadwalnya pun tidak sehebat Noah Ya, kan. gitu. Dan event-event tertentu kan. Iya. Itu band itu. Itu bisa digonta-ganti kan. Nah, itu sebetulnya yang berkepentingan itu Mama Yuki. Mama ya? Yuki. Ada acara Kita ini kan cuma bantuin dia. iya itu maksudnya kok tadinya kan pertanyaannya itu gitu. Tadi kok Tapi nemu ya? Berarti jawabannya nemu. nemu. Kalau dia di Mama tuh jadi gini. Umpamanya karena itu satu frekuensi bandnya Yuki, Mama, otomatis kegiring tongkrongannya dan ini lebih ke frekuensi yang sama. Ya. Kalau tuh ada orang yang tidak hijrah dalam satu band itu ada juga umpamanya. Dia akan kegiring di situ. Kayaknya kita dulu sempat pakai Kimo dulu sempat gaya. Dia kan belum hijrah juga, tapi karena nggak ada basis di band itu, panggil dia, kebawa semuanya di situ. Terus sekarang dia hijrah juga. Kimo nggak tahu sekarang karena waktu itu cuma satu event di Bogor waktu itu. Tapi belum ada itu nggak ini sih. Jadwalnya nggak. Kadang padat tuh. Kayak tanggal 27 sama tanggal 1 nanti ini. Itu ada main kan. Sama ada satu lagi beberapa event, ada 3 tuh yang sangat berdekatan. Lu yang main? Saya nggak main, cuma saya bisa janji ke tanggal berikutnya. Oh, terus itu sama siapa sih Mama tuh Adi, kalau nggak dia ada? kan banyak player. Iya sih. Tapi saya maksudnya bener kan, logikanya itu apa yang solusinya? Kok kamu keluar sebenarnya bisa ngeband dalam hijrah bisa, oke. Tapi kok bisa gitu, lupa contohnya. Tapi kalau saya jelasin lebih spesifik tadi, masuk berarti logikanya. Masuk dong, karena lu Lukman. Iya, betul. Beda kan, bawaannya juga beda. Mungkin Lukman masih bisa dengan beberapa kepentingan lain lah. Gue juga nggak tahu kan. Terus maksudnya lu pun ada kepentingan lain, atau misalnya gue juga nggak tahu nih buat Lukman sama Ariel. Ya makanya aku suka pengen ngobrol sama mereka tuh. Ini adalah salah satu edukasi, maksudnya bukan edukasi sih, lebih ke sharing buat para kawan kreasi yang band-bandan ya. Gitu. Jadi ada loh permasalahan yang kayak gitu. Nah makanya gue pengen ngobrol sama Lukman juga.
berarti kalau yang namanya hijrah nggak perlu keluar dari band dong, gitu kan? Bisa. Nah, yang dialami sama Lukman dari otak sampai hati itu kayak gimana nih menjalankan lu hijrah? Padahal kalau dilihat lu lebih senior lah dibanding Uki, dibanding Reza untuk hijrahnya nih. Iya, betul. Gitu kan? Di dalam Peter Pan pada saat itu kan? Betul. Masih Peter Pan kan? Masih Peter Pan. Lukman udah hijrah tuh kan? Nah, tapi kok bisa gitu? Nah, secara dari Lukman sendiri itu yang gue pengen tahu. Itu yang pengen tahu, mungkin ya gue juga pengen ngasih ke kawan kreasi kan. Nih kayak gini nih teman-teman nih, yuk kita denger yuk ceritanya Lukman kayak gimana nih. Lebih ke mengajak seperti itu karena kita juga sekarang di sini juga bareng sama Batman sama Kang Herman juga untuk yuk kita menebar kebaikan gitu. Betul. Apa yang bisa kita lakukan ya minimalnya kita kan tahu ada ini ya, apa namanya? Kita tahu ada pagarnya kita sampai mana kita harus ke situ kan. Itu. Jangan sampai ngelewatin pagar itu kan. Kita ada aturannya gitu minimal gitu. Cuman nah sesama musisi nih yang gue pengen tahu. Nah kemarin kan dari tapi begini loh, saya nggak mau kalau mencontohkan kalau dia lagi asik-asik dengan mainannya dia terus kayak begini umpamanya gini. Saya nggak mau, maksudnya contoh Reza tuh dia hijrah, nggak, jangan, itu apa ya, maksudnya belum pantas kalau saya bilang, karena gini, anak kecil kita lagi asik dengan musik. Musik itu hobi yang jadi profesional maksudnya. Nah, lagi asik di dunia musik dengan happy-happynya, terus orang dipaksa hijrah atau biar kurang asik. Jadi biarin aja, nanti dia akan nemu di top tertentu, dia akan oh iya saya udah cukup di sini dah. Jangan dipaksain gitu, biarin aja dia sama mainannya. Jadi makanya saya tidak mau harus jadi contoh gitu. Makanya saya selalu bilang kalau hijrah ini konsumsi saya, bukan buat di umum-umumkan. Bukan. Ya udah selesai buat saya sendiri. Kalau ditanya alasannya ya seperti yang saya jelasin tadi. Karena memang musik ini memang perlu banyak kesenangan di situ. Udah mau kesenangan, duit pun berlimpah kan. Betul. Secara duniawi lah ya. Duniawi. Jadi untuk orang start dipaksa untuk hijrah itu enggak kan. Hijrah itu udah akan datang sendiri kok. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh. Itu feel. Iya. Kayak main groovy. Kapan lu harus feel? Itu kan datang sendiri, Mang. Kapan lu harus ngagetin orang? Nah, sekarang lu lagi ngagetin orang nih. Dengan begini. Ya iyalah. Katanya Reza udah nggak ada di nongol atau nongol. Gimana sih? Ya itu makanya bilang tadi. Saya hijrah tapi rasa masih ngumpul itu masih ada. Tuh teman-teman saya tidak antipati dengan orang hijrah. Masih seperti ngomong biasa gitu. Sama seperti saya masih di band gitu. Nggak ada pembatas. Kalau saya udah hijrah nggak ada. Bahkan sama Uki juga begitu. Cuma Uki sibuk sama dagangannya kali ya. Jadi jarang ngumpul. Kalau saya yang masih telepon-telepon, SMS-an gitu. Kalau saya sama Uki sering tuh SMS-an Kak. Urusan produksi, karena itu urusan perdagangan lah ya. Gitu. Nah rasa itu masih ada, jadi asa tidak seperti hijrah sebenarnya. Hatinya pasti apa? Feel-nya yang lain itu. Saya masih berkomunikasi sama mereka gitu. Itu brother, jadi apa ya? Bukan berteman biasa gitu. Iya, jadi maksudnya kelihatan kita sebagai penonton juga gitu ya? Seperti dipermainkan gitu ya? Bukan. Jadi, makanya kemarin gue sempet gini kan, Zak, kan lu hijrah, tapi gue nonton lu main drum nih. Kalau masih tetap main drum, kenapa lu keluar dari Noah? Kan gitu, simpelnya kan gitu. Itu bisa jadi di komen kegoblokan ini, kegoblokan yang nyata ini. Ini kegoblokan yang hakiki. Hakiki gitu. Tapi itu tadi kan jawaban. Betul. Mereka minta bantuan. Toh juga saya masih terlibat dalam 3 album terakhir itu. Kenapa nggak saya bantu gitu kan? Kan dulu kalau saya bilang gini, Dax, kalau saya udah keluar, mau bantu apa saya bantuin. Itu kan ucapan. Maka ketika berapa tahun kemudian 2021 tempatnya Kang Capung nongkrong lah di situ ya. Aja bilang, hayu, lagu yang mana?
Berikut saya bilang ini bantu dia, oke. Jadi begitu, masih suka masih, rasanya masih lama. Jadi nggak ada, di kata mereka mungkin nggak ada rasa yang berbeda, masih sama rasa yang lama. Rasa yang pernah ada. Itu Kawan kreasi. Jadi kalau misalnya sekarang kalian ngelihat saya ngobrol sama Reza, suatu saat nanti di episode berikutnya saya ngobrol sama Capung, misalnya Kang Capung ya, yang masih ada urusannya dengan korelasinya dengan Noah, tapi kan konteksnya berbeda. Dia kan produser. Ngobrolnya berbeda, kan? Jadi penggarapan lagunya seperti apa, terus anak-anaknya susah nggak sih, gitu kan? Sebenarnya ini Kang Capung nih tangannya yang dingin, yang pegang anak-anak nih, masih Noah gini, maksudnya apa namanya, meng-create anak-anak ini lebih enak, lebih itu Kang Capung. Jadi dan dia lebih teknis ngomong masalah ke lagu atau lebih ke aransemen segala macam, ya kan deketan kan. Iya, nanti juga sama si Kang Noi juga. Iya itu juga bakalan ngobrol. Dua orang yang sangat bersejarah di Peter Pan dan Noah ya. Iya itu ya, Iya, dua orang itu ya. Jadi kalau Kang Capung itu mungkin lebih ke ya setelah lu dari studio ini lu jungkir balik terserah lu gitu ya. Yang penting lu bener dulu main gitar, main bass, main drum, karena urusan sama dia tuh di situ. Iya betul. Si Kang Nui juga di situ, kayak gitu. Nggak mungkin ya, lebih ke kayak kita lah, lu urusan luar, gua urusan dalam, kayak gitu mungkin. Ya. Beda job desk-nya ya. Tapi si Kang Nui juga masuk juga ke sana dong, ke ranah musiknya juga dong. Tanyain deh ke anak-anak. Jadi Kang Nui sama Kang Capung kan, yang mereka yang dapat Noah dari awal. Orang berdua itu. Berarti kalau kata mereka, oke, bungkus, clear aja ya. Tanya loh, maksudnya sekali-kali diundang lah. Nanti ngobrol sama Kang Capung gitu. Karena penggarapan album Second Chance sama yang sebelumnya, saya nggak lupa lagi album yang sebelumnya, itu ada produsernya Kang Capung. Gitu. Mereka Kang Capung itu lebih apa ya, lebih dewasa, maksudnya lebih dewasa, maksudnya lebih bisa ketemu komunikasinya. Karena dia tahu mental anak-anak dari yang pertama banget sampai yang sekarang udah jadi Noah ini. Dia karena hari-hari ketemu kali, jadi kayak seperti temanan gitu, kerjasamanya gitu. Kalau saya lihat, itulah kawan kreasi. Kalau kalian bisa menyimpulkan, bekerja sama dengan siapapun, ini bukan curhat. Bekerja sama dengan siapapun itu harus mendapatkan, dicari chemistry-nya di mana. Chemistry. Iya kan? Chemistry. Dicari chemistry-nya seperti apa. Misalnya kita sebagai talent, pihak itu sebagai manajemen atau sebagai label, kita cari chemistry-nya nih. Karena mungkin siapa tahu bahwa kita ini berjodoh. Iya. Ya kan? Kita nggak bisa milih dong, gue nggak mau label itu, gue pengen label itu. Nggak bisa kan? Iya, gue pengen label itu mau kita nggak? Betul. Kan belum tahu juga gitu. Nah sekarang yang terjadi sama Noah itu benar tadi yang dibilang, kayak baut sama mur. Sepasang gitu. Sama kayak Noah Musika juga gitu. Nah itu Noah dengan musika. Jadi buat kawan kreasi juga jangan terlalu melihat Noah, jangan terlalu melihat, mungkin gitu ya. Kasarnya nih gue ngomong misalnya, lu jangan ngelihat musika karena Noah pun berhasil. Nggak gitu kan. Di label-label lain juga kita bisa ngelihat lah, ada beberapa label juga yang meriliskan talentnya juga sukses kok. Gitu. Cuman ini tinggal jodoh-jodohan. Nah makanya balik lagi tadi yang lu bilang mental. Iya, itu yang paling penting ya. Mental yang paling penting. Jadi tapi untung loh si Kang Nui sama Kang Capung itu. Kalau gue pasti kayaknya udah pusing, ada lu, ada Ariel, ada Uki, ada Lukman. Nah, gua udah angkat ke kamera aja, udah gak sanggup gua. Emang pusing itu ya enggak tuh? Ya enggak tuh, komunikasi kan tetap. Jadi memang jadi gini. Komunikasinya kita nih ya, yang padahal itu gedenya nggak sama-sama. Saya, Ari, Lukman, dan saya paling masuk terakhir tuh. Tapi bisa aja komunikasinya karena kita nggak terlalu serius untuk bahas satu
masalah gitu, punya aransemen gitu. Lagi tegang gitu tiba-tiba Lukman yang ngelawak gitu. Jadi ada apa? Cepat dapat solusinya gitu. Walaupun kita juga lagi pusing PR di Praskarna dulu ya, zaman dulu ya. Bikin sesuatu atau album yang lagi kita kerjain. Gitu makanya saya bilang Kang Capung yang lebih tahu mental anak-anak itu. Gitu termasuk saya juga. Kan saya baru komunikasi sama Kang Capung ini ada 2 bulan yang lalu lah ya. Karena dulu tempat nongkrong dia tuh. Ya. Tempat nongkrong saya dulu kalau nggak di ruang kreasi di Bougainville. Benar nggak sih? Iya, salah satu tempat nongkrong. Nah, itu kita bisa ngobrol tuh sama Kang Capung. Kang, gimana sih? Yuk kita berbagi ilmu dengan produser-produser lain yang ada di luar sana gitu ya. Itu Cara untuk semistrikan, karena kan dari berapa tahun berarti kan sama Kang Capung dari awal kan? ya, dia sempat putus tuh, jadi sempat kita produserin sendiri, tapi tetap pas album Second Chance, karena di album Second Chance yang Bintang di Surga dan Taman Langit itu Kang produsernya Kang Capung. Begitu dia balik ke ini cuma ganti nama doang ya, balik lagi ke orang yang sama, chemistry-nya yang lama tuh balikin lagi gitu ya. Bisa aja begitu gitu. Duh kangen, karena kita kangen mungkin dulu ayo udah sama Kang Capung aja dulu kalau saya lihat begitu. Dan dari setelah sama Kang Capung sempat kemana kalian waktu itu? Sendiri waktu itu. Sendiri. Kayak album cerita dulu ya. Seperti seharusnya yang terakhir saya keluar album itu, satu album Noah yang saya tinggalin itu seperti seharusnya, yang separuh aku. Nah, itu anak-anak yang kerjain sendiri. Cuma lebih lama pengerjaannya. Lama. Banyak proses. Karena nggak ada kaptennya kali. Iya. Waktu itu kan Ariel juga masuk juga kan. Lagi ada masalah itu. Tapi setelah itu kita kerjain beres. Gak perlu orang yang ngumpulin anak-anak, perlu ngumpulin semangatnya. Nah mungkin Kang Capung bisa jadi lagi. Nah, Kang Irman tuh bisa tuh mengumpulin apa ketawa. Tapi gini, saya coba kasih masukan. Mau belajar ke Kang Capung. Nah, saya coba kasih masukan untuk ruang kreasi ya. Ya. Boleh dong, jangan cuman artis yang udah jadinya dong diwawancara. Tapi orang-orang di balik pemain-pemain yang berhasil ini bisa kayak produser, Betul. operator. Ya. Ini orang yang berjasa di album ini dulu, boleh dong. Boleh. Karena keegoisan, keegoisan ruang kreasi selalu orang di depan yang diambil itu. Bukan, ini permintaan, bro. Permintaan. Ini permintaan orang. Nggak bisa ambil sembarang ambil ya. Bisa aja. Bisa. Ya, maksudnya kayak gini. Gue ngambil si Kang Capung itu. Oke. Pertama gue mau ngobrol-ngobrol soal Java Jeff dong tentunya. Oh kan? iya, dia gitaris. Nah, tapi di belakang itu Kang Capung itu mengolah satu band. Banyak gitu. lagi sebenarnya dia tuh, bukan cuma Iya. satu. Itu si Geisha tuh sama dia bukan? Iya, orang-orang Sama itu dia kan? banyak. Cuman yang kita tahu ya karena dia nempelnya sama Noah. Maksudnya hehehe dan sama Bukan Noah. keegoisan, keidealisan. Idealisan gitu. Ngomongnya Nggak ada tuh orang kreasi. keegoisan. Tapi boleh lah ya kawan kreasi. Jadi jangan selalu berharap bahwa saya itu ngobrol dengan sosok seseorang yang selalu di atas panggung. Ya. Jadi mungkin nanti suatu saat juga kita akan berbagi karena Behind. mungkin iya, karena mungkin banyak yang menonton sebagai kawan kreasi ini juga ada yang soundman. Ya, gitu itu kan? tuh perlu diangkat. Ada roadman. Ya. Jadi Mereka yang- manajer-manajernya juga bisa. Kru juga. Krunya itu diantaranya. Jadi jangan protes nanti kawan kreasi ya. Kalau seandainya ini Reza X Noah nih yang ngomong. Ia memberikan usulan, bukan memberikan usulan sebetulnya udah kepikiran sama Oh, kita. udah ya. Cuman ditambah ya plus tambah lu ngomong lah, oke lah. Di besok gua 2022 lah. 2022. Karena buat kawan kreasi bukan cuman di ruang bicara nih. Kita bakal ada program Ini sesuai saya foto. pura-pura. Ruang bicara atau ruang kreasi? Dua-duanya. bukan. Namanya Ruang Kreasi TV. Oke. Pura-pura podcast Kreasi, ini ruang bicara nih. Ruang bicara. Cocok sama temanya tuh. Nih, ya, ruang bicara. Tapi nanti nggak di ruang bicara. Nanti juga kawan kreasi bakal bisa ngelihat ngobrol gua bareng sama Kang Dani Sprit, Java Jeff itu
ruang kreasi jalan-jalan. Oh, ada itunya tema. Ada jalan-jalan, jadi nggak di sini, nggak di ruang bicara nih. Iya. Tetap ruang kreasi, masa mau dirubah lu mah main rubah-rubah. Tetap ruang kreasi, cuman Visi berubah tema. ininya berubah, jadi nggak di sini. Hmm. Karena kan si Kang Dani punya kafe tuh. Iya, saya pernah ke situ enak. Nah, kemarin gue syutingnya di situ. Jadi buat kawan kreasi nanti ada agak pohon-pohon lah. Nah, Ada pohon-pohonnya. Jadi outdoor. outdoor, emang enak tempat. Kalau yang punya tempat, Ngobrolnya di sana. iya. Nanti kebetulan siapa? Kang Mas Roy. Ya. Mas Roy Bumerang. Wah, Gitu. Kalau misalnya Coba ada, iya kawan kreasi punya tempat nih di Bandung aja lah, jangan jauh-jauh. Yang punya tempat di Bandung kayaknya, wah ini kayaknya Instagramable lah kan gitu kan. Coba hubungi atau enggak DM di @ruangkreasi_tv. Ya. Di situ, nih gue punya tempat Kang, misalnya gitu, siapa tahu bisa dipakai untuk pura-pura podcast jalan-jalan nih. Jadi nanti kita bisa janjian sama Mas Roy. Thailand ya. Ya, jadi ada 3 tuh rencananya, cuma belum dapat jadwalnya. 1, Roy Bumerang. Oke. 2, Ovi Voodoo. Legendnya isi. Legend. 3, Hedi Power Slave. Wah. Ya. Apa Rod? Nggak ada yang lebih muda lagi? Ada. Saya salah ngomong. Mas, nih Mas, Reza nih Mas. Yang ngomongnya Reza nih Mas. Mas ini ngomongkan begitu. Karena itu Masih mau muda legend kok. gitu. Masih muda. Mereka masih muda. Ketemu si Mas Ovi ya kemarin. Saya tuh jadi- Ayo yuk. Dulu kan gue mau cerita deh. Dulu kan gue penjaga studio latihan. Siapa tuh? Mas Ovi. Ya. Kan dia bilang gitu. Voodoo itu. Saya sempat bawain lagunya. Iya. Zaman-zaman. Sampaikan salam. Itu. Itu kan si zaman sama 5 Minute juga. Lebih Iya. duluan 5 Minute justru. Lu jangan ngomong-ngomong duluan, ketahuan tua ya gua. Iya itulah, sejaman-zaman itu Enggak, lah. sorry. Saya tidak menceritakan. Jadi gini, kalau zaman sekarang itu media dicokokin sama Noah mungkin ya. Itu dulu sama halnya media dicokokin sama 5 Minute. Sampai saya tahu orang-orangnya gitu. Iya. Betul. Saya bilang, ih, begitulah dulu. Karena saya sebagai penyimak, Om. Eh, Bukan sebagai pemain. Jadi tiap hari kan orang itu dulu zaman tahun berapa itu? Itu dulu kalau nggak di majalah, TV. Semua muka kalian di majalah. Mau majalah apa? Aneka kan? Paling banyak kan? Aneka. Ambasador. Ambasador Aneka. Gadis kan? Ya. Atau apa kali? Hah? Apa lagi yang Hai. Hai. Ah, iya. Apalagi gitu dengan foto tumpuknya segala macam gitu. Iya kan? TV. Sempat video klip Australia kan? Iya, tapi kan kejadian sama lu di Peter Pan pada saat itu kan rame. Nah, itu kan sekarangnya. Beda zaman. Sebenarnya sama, cuma zamannya berbeda. Jamru dulu. Ya, Enggak. Nah, belah ini dulu. enggak maksudnya ya jangan gua lagi. Ya, oke setelah gua nih. Gak mau. Setelah gua kan Jamru dulu kan? Ya. Jamrut. Ini dulu. Kayak ini dulu. Iya. Dulu Iya. baru Jamrut. Sebelum Peter Pan ini Jamrut kan? Jamrut lah. Jamrut. Jamrut. Saya mah masih bawa lagu ayam zaman dulu festivalan tuh. Oh iya. Nah, Cuman ke popnya. oh. Ke Ya. popnya langsung Jauh jaraknya. langsung ambil. Berapa tahun? Saya bawa lagu ayam sama itu 95. 96. Noah itu sukses di album 2000-an cuma jauh dong. 96 tuh masih Sandi, almarhum. Iya kan? Sampai saya inilah ada satu yang Kang Herman yang di kamar mandi itu yang na teng teng itu kan Waktu ku mandi kan dia udah main drum ya. nggak bisa, maksudnya ide itu nggak kepikir gitu. Rock lelucon tapi ganas lagunya, coba terus didengarin ini lagu dan gini bisa ke situ gitu. Ngelawak tapi ngerok gitu, bagaimana? Iya, saya kalau dengerin Jamrut itu Lucu. my legend Iya. zaman itu. Nah itu kawan kreasi balik lagi udah nggak usah ngomong. Balik lagi yang tadi itu rencana kita mau ngobrol nih sama si Mas Roy. Nanti dia suruh pelangi, suruh nyanyi ya. Mas Ovi sama Mas Hedi nih. Jadi buat kawan kreasi yang punya, yuk sengaja aja lah
kita bikin aja untuk yang 3 orang itu kita bikin Sekalian 3 podcast jalan-jalan ya, Ya. men ya. Ya. Jangan ya sekali 3 nggak rame, nggak Satu-satu fokus. ya. Satu-satu. 3 tempat. 3 tempat nih, kita butuh 3 tempat. Kawan-kawan kreasi punya tempat di Bandung. Tempatnya bagus nih gitu untuk bisa dipakai syuting dan tidak terlalu berisik lah. Betul. Bisa nge-DM ke @ruangkreasi_tv. Nanti kita bakalan survei ke sana. Tentunya bakal bareng sama Batman yang wah ini kayaknya bagus nih untuk diambil gambarnya di sebelah mana. Kalau gue sih cuma cablak doang. Tapi kan dia yang wah ini kayaknya di sebelah sini. Kayak sekarang ini kan ini suasana baru nih 2022 nih. Iya. Pantesan saya terakhir di situ. Tapi kalau di situ lebih akrab ngomongnya gitu ya. Enggak lebih gini soalnya. Ini kan Lebih bahaya di situ. Itu lebih bahaya. Iya. Ya banyak orang bilang itu lebih panas. Itu kursi panas benar, itu meja panas waktu di sana. Makanya kita dinginkan itu. Kita dinginkan di sini, tapi boleh nanti suatu saat sekali-kali kita bikin konsep yang kayak waktu awal. Ya. Boleh. Di situ tuh ngobrolnya dengan siapa. Iya. Nah, gitu rame. Za, Ya. terima kasih nih udah Iya. ngopi-ngopi, udah datang ke sini di 2 sela-sela kali ya. kesibukannya 2 kali. Saya takut ya. Enggak, karena lagi. videonya dia Iya, kawan iya, kreasi dari 144 video yang kita upload di Ruang Kreasi TV itu, videonya Reza lah yang terbanyak viewers. Iya. Apa karena si Karena Noah. Iya. Itu. Karena Noah. Yakin gua itu. Karena Noah. Cocok. Jadi untungnya nih yang itu tadi saya udah bilang kawan kreasi itu kick itu waktu dia lagi nggak punya duit saya beli dari dia. Waktu itu kan Apa Mapex? coba tonton Mapex. Mapex. Coba tonton obrolan bareng pura-pura podcast bareng Reza X Noah itu ada cerita di saat dia lagi down banget cuman punya motor doang itu ya. Iya. Kicknya dijual sama saya. Saya langsung santap cet beli karena murah. Ya, Kang Herman, Masih ada. ada yang mau ditanyakan? Sudah komplit. Komplit. jelas. Udah jelas ya. Udah jelas. Jadi pertanyaan titipan dari Ivan itu Sudah sampai. sudah sampai. Enggak, soalnya dianya lempeng Iya. Jadi ya gue cuma bantuin Noah aja. Tapi memang iya. Karena gue betul. Enggak, maksudnya gue kan mengharapkannya lu jadi gini, wah jadi ada musiknya jedeng gitu. Reza yang sekarang kawan kreasi yang saya kenal itu lebih dewasa. Cih. Kalau dulu nggak sadar gitu dulu ya. Kalau dulu tapi gue waktu itu sempet loh. Ini saya mau berbagi cerita nih sama kawan kreasi nih. Di bulan apa gue ketemu sama dia? Dia pakai baju singlet di suatu kafe, ya kan? Wah, selalu saya gitu. Dapat berselang 6 bulan, nggak nyampe setahun gue ingat tuh. Nggak nyampe setahun, gue datang lagi ke rumahnya. Karena mau nganter ponakan mau take drum waktu itu. Iya, di studio. Di studio kan, pas datang ke sana, assalamualaikum gitu dia bilang. Gue langsung gini. Ini suka ini masa lalu ini kalau kayak gini. Mana posisi memang nggak sadar itu udah jujur aja deh. Nggak sadar kan posisi Iya, waktu itu. iya. Terus Zak, ini bukan Reza yang gue kenal nih. Gue bilang ganti baju. Nggak bisa Ki, gue udah nggak mau gue gitu mah. Akhirnya dia balik lagi pakai kaos singlet. Nah ini Reza yang gue kenal. Sorry ya. Tapi memang iya kan zaman dulu itu memang iya benar nggak pernah sadar gitu. Iya. Di alam nggak tahu alam kemana gitu. Lu berubah mah. Hebat ya. Berubah. Reza gitu loh. Popstar ya. Woi. Wah, asik kan tuh ngobrolnya. 8 bulan lah, 8 bulan gue balik lagi ke rumahnya. Wah, tidak gitu. Berubah dari atas kepala udah pakai peci. Jadi pas pakai gamis itu kawan kreasi ya gue ngelihatnya ini kayak bukan Reza nih. Gitu. Dan sekali lagi buat kawan kreasi nih, banyak yang bilang katanya YouTuber tapi nggak pernah nonton YouTube. Oh iya. Kok bisa ya? Nggak tahu. Jadi gue tidak merasa sebagai YouTuber sebetulnya. Saya mau ngobrol dengan teman-teman, ada kamera, ya itu setelah itu udah beres kan, udah ada pekerjaan gue. Itu ngobrol kayak ngobrol biasa aja sebenarnya nggak ada Iya kan, kerasa makanya, ya. jadi jangan mengekspektasikan kalau podcastnya Ruang Kreasi TV itu podcast.
Makanya gue bilang kan pura-pura ini mah. Pura-pura. Podcast aja, ini mah ngeles virtual. Benar, Ya? benar. Ngeles virtual. Baiklah kawan kreasi, ada pesan-pesan nggak nih buat kawan kreasi untuk tetap waras dengan terus berkarya apapun itu? Pesannya buat teman-teman yang masih bermusik terus maju dengan industri kreatif terus, terutama buat pura-pura podcast ruang kreasi. Ya. Awal podcast lagi di tahun 2022 ya. Iya, awal Semoga dulu nih. lebih Amin. berkembang lagi, Amin. lebih banyak bintang-bintang tamu yang jadi narasumber yang Yang lebih menginspirasi ya. gitu. Menginspirasi. Kan ini temanya kan bukan cuma soal musik kan, bisa Betul. jadi lebih ke film atau tokoh kebudayaan mungkin Iya, ya. bisa. Jadi lebih luas gitu Iya. 2022. Ya. Semoga Amin. sukses terus buat Amin. kreasi. Amin. Terima kasih. Nah, gitu kawan kreasi. Saya sih pengen lebih santai, makanya di tahun 2022 ini pura-pura podcastnya lebih pura-pura lah. Betul. Jadi nggak ada. Dari tadi gue perhatiin lu nggak ngerokok. Rokok. Rokok dong. Jadi bakalan ketemu lagi bareng nanti dengan tamu-tamu yang lebih spektakuler. Ya. Betul. Lebih spektakuler, lebih banyak menginspirasi lagi. Gue sih pengennya gitu. Jadi tamu yang gue datang itu lebih berbagi pengalamannya dia selama dia di bidang musik. Itu tadi yang kata lu bilang, apakah manajernya, Ya. apakah produsernya, Ya, atau soundman, atau krunya gitu. Nanti juga ada beberapa lah yang bakal saya. Nah itu kayak itu tuh, gue pengen manggil Didin, panggil Didin, Ya. Didin The Bugs itu kan dia basisnya Purpose. Tapi dia menjadi tim produksi di iya di Republik Cinta, Republik Cinta. di RCM. Jadi mungkin buat Kang Didin siapkan waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi jalan-jalan nggak usah di sini. Jalan-jalan aja, di mana aja tempatnya, kita cari tempatnya. Sekali lagi kawan kreasi, kalau misalnya kalian punya tempat atau mereferensikan tempat di mana untuk kita syuting untuk acara pura-pura podcast jalan-jalan, silahkan DM di IG-nya @ruangkreasi_TV. Baiklah, saya Mr. Dik bareng sama Reza, sama tim yang bertugas, ada Kang Herman, ada Batman juga mau udahlah, undur diri lah. Ya, mau undur diri. Jangan lupa berkarya dulu, berkarya lagi, dan berkarya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.